Morning, sir. Kok ke situ? Good morning, sir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Bahwa tadi pagi jam 8.30 saya mendampingi Pak Presiden untuk menerima Pak Mr. Satya Nadella, CEO Microsoft bersama timnya untuk membicarakan berbagai langkah dan kerjasama serta investasi Microsoft di Indonesia. Nah, angkanya sudah dirilis. Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,7 miliar US dollar. Itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir 28 triliun rupiah untuk mengembangkan AI dan cloud di Indonesia. Jadi ini angin segar bagi kita semua sebagai negara, sebagai bangsa, bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan Indonesia siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu disupport oleh pemerintah terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia, terutama seperti yang disampaikan Pak Presiden mengusulkan untuk ada pusat riset khusus AI di Indonesia. Saya pikir itu dulu dari saya, nanti kita dialog ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan? Baik, untuk teman-teman, silakan yang ingin bertanya, monggo silakan. Malu bertanya sesat di jalan. Silakan. Oh. Silakan. Tanya dulu, enggak? Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Pak Budi, mungkin saya mau tanya, jadi 28 triliun itu untuk apa saja dan lokasinya, misal ada pusat riset itu sejauh ini yang sudah diusulkan di mana saja? Jadi komitmen investasi yang sudah disebutkan oleh CEO Microsoft itu untuk membangun AI dan cloud Microsoft, terutama Microsoft itu kan sedang mengembangkan Odyssey ya. Itu juga menjadi bagian dari rencana pembangunan pengembangan Microsoft di Indonesia. Nah, soal tempat tadi sudah disampaikan, Pak Presiden juga sudah, dan Pak Luhut sudah menyampaikan silakan mau di Bali atau di IKN, karena IKN ini penting. Terutama juga Pak Presiden meminta kepada Microsoft untuk membantu Smart City di IKN gitu ya. Pak, untuk angka tadi 28 triliun tadi itu dalam angka 4 tahun atau gimana? Dalam Pak? 4 tahun. Terus keuntungan atau benefit-benefit apa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Microsoft agar mereka bisa akhirnya masuk itu, Pak? Gini, keuntungan Indonesia adalah Indonesia menjadi bagian dari ekosistem digital global. Apalagi AI ini menjadi sesuatu yang sangat penting di masa-masa depan. Tadi juga Mr. Satya Nadella menyampaikan ke Pak Presiden bahwa AI ini juga bisa membantu sektor pertanian, perikanan gitu. Karena dengan AI ini sumber daya manusia, sumber daya alam kita ini bisa kita gunakan dengan lebih produktif dan maksimal. Jadi perubahan yang terjadi di dunia ini memang menyangkut seluruh aspek kehidupan di dunia. Jadi bukan hanya GovTech, bukan hanya di bidang teknologi itu sendiri, tetapi juga hal-hal lain seperti pertanian, perikanan, GovTech, ya bisnis pasti, gitu loh, dengan digital ekonomi dan lain-lainnya. Jadi kerjasama kolaborasi dengan Microsoft ini bisa sangat membantu Indonesia untuk melakukan transformasi digital. Pak Presiden tadi saya sampaikan ke Mr. Satya Nadella bahwa digital transformation is the important thing to Indonesia. Hal yang sangat penting di Indonesia adalah
transformasi digital. Dari rencana itu mereka berencana membangun selama 4 tahun itu ya, itu ingin mencetak 840.000 digital talent khusus AI di Indonesia. Begitu. Dan Kominfo punya yang namanya Digital Talent Scholarship. Tadi saya sudah sampaikan, nanti didetilin nih. Setelah pertemuan ini kita akan mendetilkan semuanya dengan pihak Microsoft. Karena kalau 840.000 dalam waktu 4 tahun, berarti setahun 210.000 loh. Iya kan? 210.000 orang Indonesia, anak-anak muda kita nih. Bisa kita latih skillnya untuk bisa menguasai teknologi AI. Nah, ini kan pekerjaan berat kan, makanya pemerintah harus mendukung inisiatif-inisiatif dan prakarsa dari Microsoft. Microsoft ini kan perusahaan yang sangat dikenal di dunia. Kalian aja semua pasti kenal, iya kan? Itu dari mulai kita itu semua udah Microsoft. Nah, ini komitmen ini menurut saya angin segar ya buat Indonesia setelah sebelumnya kunjungan Apple, ini Microsoft ini luar biasa. Jadi Indonesia ini betul-betul sangat menjadi menjadi magnet untuk banyak didatangi oleh global player, pemain-pemain global untuk terus sama-sama mendukung perkembangan kemajuan teknologi digital di masa-masa depan. Begitu ya? Begini, tadi Pak Presiden juga sampaikan apa yang diberikan insentif oleh negara lain, kita paling enggak peer to peer sebanding. Kita nggak mau kalah dengan negara lain. Karena ini soal investasi human capital, orang jangan berpikir investasi itu cuma bangun fisik segala macam, membangun manusia, human capital tuh sangat berharga gitu. Dengan pengetahuan, penguasaan terhadap teknologi, ini kan bisa menjadi modal bangsa kita untuk bersaing di masa-masa depan. Begitu? Tadi yang sama dengan negara lain. Ya misalnya negara lain nawarin apa, kita Indonesia compare. Pokoknya apple to apple. Negara lain bisa kasih, kita usahakan kita bisa. Begitu, kecuali tax holiday ya. Oh enggak, jangan ngomongin tax holiday, itu ntar urusan Menkyu aja. Ya. Ya, Pak, Reza dari Investor Trust. Izin bertanya Pak, ini bedanya dengan yang nanti bakal dikembangin Indosat sama Nvidia di Solo Technopark ini apa ya? Terus juga kan Microsoft ini 2020 pernah mengungkapkan rencana investasi untuk data center ya, sekitar 14 triliun ya kalau nggak salah ya nilainya. Nah, apa ini juga termasuk di dalam investasi yang besar ini atau mungkin beda lagi Pak? Gini. Satu, saya jawab pertanyaan kamu dulu soal dengan Nvidia. Nvidia ini kan perusahaan chip. Jadi waktu Nvidia menyatakan ingin berinvestasi 200 juta dolar di Indonesia itu dalam bentuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi infrastrukturnya juga, pengembangan sumber daya manusia juga. Karena Nvidia ini perusahaan chip nih, semikonduktor. Kalau Microsoft kan software company. Nah, kalau soal nilai investasinya yang pasti angka 1,7 miliar US dollar itu udah di launch oleh Mr. Satya Nadella tadi di perjumpaan dengan Pak Presiden. 1,7 miliar dolar dalam 4 tahun untuk pengembangan AI dan cloud di Indonesia. Ya. Ada yang lain? Ya soal detailnya untuk apa segala macam juga dia bisa bangun cloud termasuk juga data center. Nanti dia kan opportunity di Indonesia banyak. Seperti disampaikan Indonesia ini kayak green energy loh. Jadi digitalisasi teknologi digital, energi terbarukan tuh luar biasa daya dorongnya loh buat perubahan ke depan. Harus dan sustainable kan. Nah, Indonesia kan punya potensi air, matahari, geothermal, dan tren ke depan dunia data centernya harus menggunakan green energi bersih, energi yang ramah lingkungan. Oh iya dong, pasti kita punya semuanya. Apa yang nggak kita punya? Air kita punya, matahari kita punya, geothermal kita punya besar.
Itu. Kita ini negara yang kaya sumber daya energi terbarukan. Cuman kan belum dikelola semua. Ya, oke, ada yang lain? Cukup? Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,